kelas C. Jadi kita di sini akan membahas materi kita yang berjudul Bestimte und Bestimte artikel. Yeay. Jadi kalau dalam bahasa Inggris artikel itu ada satu yaitu the. Sedangkan dalam bahasa Jerman ada tiga yaitu der, die, das. Dalam bahasa Inggris juga ada e dan n. Sedangkan dalam bahasa Jerman ada ein, eine. Ini baru dasarnya saja, karena ada turunan-turunan lainnya seperti einen, einem dan sebagainya. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita akan membahas ein dan eine terlebih dahulu yang mengacu pada artikel der, die, das. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan der, die, das. Jadi dalam bahasa Jerman itu, kata benda memiliki jenis kelamin seperti maskulin, feminim, neutrum. Bagaimana cara kita mengetahui jenis kelamin dari kata benda tersebut? Salah satu caranya yaitu dengan membuka kamus dan menghafalkannya sendiri. Kita bisa mencari kata benda dan menghafalkan artikelnya. Jadi biasanya, di samping tulisan kata benda terdapat artikel atau jenis kelamin, seperti M yang berarti maskulin, F yang berarti feminim, dan N yang berarti neutrum. Kalian juga bisa mendownload aplikasi dik.cc. Ini adalah aplikasi kamus Jerman Inggris. Di dalamnya terdapat artikel kata benda seperti M, F, dan N. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita yaitu artikel der, die, das. Artikel der, die, das itu untuk kata benda yang berjenis kelamin apa sih? Jadi artikel der untuk kata benda yang berjenis kelamin maskulin, sedangkan artikel die untuk kata benda yang berjenis kelamin feminim, dan artikel das untuk kata benda yang berjenis kelamin neutrum atau netral. Nah, bagaimana? Sampai sini cukup jelas ya mengenai artikel? Oke, kita lanjut. Artikel der, die, das. Itu namanya Bestimte artikel atau artikel yang beraturan. Sedangkan artikel tidak beraturan atau disebut juga unbestimmte artikel, ein, eine. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh aja yuk guys. Yang pertama, kita memakai artikel der. Contohnya Flughafen yang artinya bandara. Jadi Flughafen ini artikelnya der atau berjenis kelamin maskulin. Der Flughafen. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang, itu ada suatu bandara, atau sebuah bandara, kita pakainya ein, eine. Tetapi ein dan eine ini tidak bisa dipakai untuk sembarang kata benda, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu artikel dari kata benda tersebut. Misalnya Flughafen atau bandara, berartikel der. Nah, untuk kata benda yang berartikel der, jika kita ingin mengucapkan suatu atau sebuah bandara, maka akan menjadi ein Flughafen. Kalau kita bikin kalimat menjadi Das ist ein Flughafen, itu ada suatu bandara atau sebuah bandara. Nah, kita lanjut contoh yang kedua yaitu kata benda yang berartikel di. Misalnya kata benda dari, jalan. Jalan ini bahasa Jermannya Straße. Dan ada tips buat kalian, dan mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi, kalau kata benda berakhiran e, biasanya berartikel di. Jadi, die Straße. Jadi, kalau kalian mau bilang suatu jalan, itu bilangnya eine Straße. Das ist eine Straße. Jadi, unbestimmte artikel ini benar-benar mengacu pada si bestimmte artikel ini, karena mereka saling berkaitan.
Jadi, kalau kalian ingin menggunakan kata suatu atau sebuah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu artikel dari kata benda tersebut, der, die, atau das. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga yaitu artikel das. Jadi, artikel das ini untuk kata benda yang berjenis kelamin neutrum atau netral. Jadi dia bukan maskulin dan bukan juga feminin. Contohnya, Haus atau rumah, das Haus. Dan kalau misalkan kita mau pakai kata suatu atau sebuah, kita pakainya ein, bukan eine, karena eine hanya untuk kata benda yang berartikel di atau berjenis kelamin feminim. Ein Haus, das ist ein Haus. Jadi, yang pertama yaitu kata benda yang berartikel der atau berjenis kelamin maskulin. Kalau kita mau bilang suatu atau sebuah, kita pakainya ein. Yang kedua, kata benda yang berartikel di atau berjenis kelamin feminim. Kalau kita mau bilang suatu atau sebuah, kita pakainya eine. Dan yang ketiga, kata benda yang berartikel das atau berjenis kelamin neutrum atau neutral. Kalau kita mau bilang suatu atau sebuah, kita pakainya ein. Nah, sampai sini teman-teman sudah mulai paham ya perbedaannya? Bagaimana kita menggunakan bestimmte artikel dan bagaimana kita menggunakan unbestimmte artikel? Der Flughafen, ein Flughafen, die Straße, eine Straße, das Haus, ein Haus. Tapi, itu hanya untuk benda tunggal atau biasa disebut dengan singular, bukan untuk benda jamak atau plural. Kalau misalkan bendanya jamak atau plural, kita pakainya sin, bukan ein, atau eine. Dan, benda plural itu selalu berartikel di. Jadi, kalau misalkan kalian masih bingung, apakah nanti akan tertukar dengan kata benda yang berartikel di? Jawabannya tidak, karena ada tambahan lainnya di kata benda tersebut. Contohnya Schiff. Schiff itu artinya kapal, dia ini berartikel das, Das Schiff. Tapi kalau misalnya jamak atau plural, kita pakainya di, dan ada tambahan e di belakangnya, menjadi Schiffe, die Schiffe. karena plural. Contoh yang kedua, misalkan Haus, kalau dia plural menjadi Häuser, padahal artikel utama dia, das Haus, tapi kalau dia plural, berubah menjadi die Häuser. Dan, artikel di ini, kalau kalian mau bilang, ada beberapa rumah, bilangnya, das sind die Häuser, atau, tidak pakai artikel di-nya juga nggak apa-apa, jadi langsung, das sind Häuser, kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke teman-teman, mari kita mereview, apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu bestimmte artikel, yang terdiri dari der, die, dan das. Dan unbestimmte artikel, yang terdiri dari ein, dan eine. Mari kita menghafal kosakata, atau disebut juga Wortschatz. Der Flughafen, die Straße, das Haus, das Schiff. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Saya Amalia Rizky Makfira, dan saya Dini Karisa Putri. Kami pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.